Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Teknik penguasa. Dua sosok manusia saling berhadapan dari kejauhan di dalam arena yang luas. Yang satu hitam, yang lainnya putih. Mereka tampak sangat mencolok di arena abu-abu pucat ini. Sebenarnya Xiaoyan dan Bai Cheng? Kedua orang ini bertabrakan lagi. Hehe, ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Saya mendengar bahwa setelah dikalahkan oleh tangan Xiaoyan terakhir kali, Bai Cheng telah memberitahu orang lain bahwa itu karena Xiaoyan telah mengkonsumsi pil kekuatan naga. Sekarang mereka telah bertemu dalam kompetisi semacam ini yang tidak mengizinkan konsumsi pil obat. Aku bertanya-tanya apakah dia bisa kembali dari kekalahan sebelumnya. Saya pikir itu akan sangat sulit. Xiaoyan bahkan mengalahkan Cheng Nan saat dia melakukan pertarungan terakhir kali. Dia adalah elit bintang 6 atau 7 Douling dengan kekuatan yang tidak lebih lemah dari Bai Cheng. Galeri tontonan yang sangat ramai segera mengeluarkan cukup banyak percakapan pribadi saat mereka memandangi dua orang yang berdiri berhadapan satu sama lain. Sebagian besar orang di akademi dalam mengenali kedua orang ini yang pernah meletus dalam pertarungan sengit. Pertempuran di arena pertempuran terakhir kali telah menetapkan posisi Xiaoyan di peringkat kuat. Namun, Bai Cheng yang kalah memiliki reputasinya yang berkurang sedikit. Dikatakan bahwa musuh seringkali melintasi jalan satu sama lain, dan sekarang setelah mereka bertemu sekali lagi, tampaknya pepatah itu memiliki bobot. Xiaoyan tidak terpengaruh oleh percakapan pribadi yang muncul di sekitarnya. Dia memutar tangannya sedikit dan penguasa Xuan beratnya yang besar menyala dan muncul. Dengan ayunan acak, kekuatan yang kuat terbentuk di bawah tubuhnya, meniup sebagian debu di tanah hingga menyebar ke segala arah. Bai Cheng memperhatikan Xiaoyan dengan cara yang gelap dan dingin. Ketika dia melihat bahwa yang terakhir telah mengambil senjatanya, Bai Cheng juga mengeluarkan tombak kuning pucat yang panjang. Tubuh tombak itu bergetar dan bergetar dengan sangat cepat. Dengan segera, bayangan kabur seperti bunga terbentuk dari tombak, memusnahkan apapun yang menghalangi jalan mereka. Meski ada ketakutan samar jauh di dalam hatinya, ketakutan ini menghilang bersama angin saat ini. Saat ini, dia hanya bisa mengalahkan Xiaoyan agar semua kemuliaan yang menjadi miliknya di masa lalu kembali. Peringkat pada, peringkat kuat yang dia hilangkan juga akan kembali padanya. Aku harus mengalahkan bajingan ini. Bagaimanapun juga. Bai Cheng menggertakkan giginya. Matanya menjadi lebih gelap dan lebih dingin. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan menggunakan segala cara untuk pertandingan ini. Semua aturan apapun tentang tidak memberikan pukulan fatal bisa masuk neraka. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah banditnya. Selama dia menang, semua rumor secara otomatis akan berhenti. Xiaoyan melirik wajah Bai Cheng yang bergejolak yang akhirnya memadat menjadi tampilan yang gelap dan serius. Setelah itu, Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke kursi hakim. Su Qian perlahan berdiri saat dia merasakan tatapan Xiaoyan melihat ke atas. Saat dia berdiri, kebisingan di stadion secara otomatis surut. Tatapan Su Qian melihat ke segala arah. Tanpa mengatakan hal yang tidak perlu, dia berkata, pertandingan keempat, mulai. Saat suaranya terdengar, tatapan di stadion yang fokus pada mereka berdua menjadi panas mendidih. Pertandingan ini mungkin yang paling menarik di antara beberapa pertandingan pertama kompetisi besar, peringkat kuat, musim ini. Tentu saja, bukan hanya tatapan sekitarnya yang berubah. Xiaoyan dan Bai Cheng di arena juga melepaskan aura ganas saat ini. Douki hijau dan berwarna kuning melonjak keluar dari tubuh keduanya, membungkus keduanya. Dua atmosfer menekan yang diciptakan dari Douki yang kuat menyebabkan beberapa siswa yang sedikit lebih dekat ke panggung pertempuran bernapas dengan lamban.
Mereka memang layak menjadi ahli di peringkat kuat. Ini tidak hanya satu level lebih tinggi dari beberapa pertandingan sebelumnya. Para siswa di sekitarnya diam-diam memuji di dalam hati mereka saat mereka merasakan kekuatan tekanan yang menyebar. Xiao Yan sedikit memutar lehernya. Gelombang Du Qi yang kuat dengan cepat mengalir di dalam jalur Qi-nya, memberikan setiap bagian tubuhnya kekuatan yang tak henti-hentinya. Tangannya memegang penguasa Xuan berat dengan erat saat Du Qi berwarna hijau bertahan di atasnya. Kadang-kadang, akan ada bibit api berwarna hijau yang sangat redup muncul. Setiap kali gumpalan api ini muncul, udara di sekitarnya akan berubah sementara. Seseorang tidak akan bisa merasakannya kecuali dia memiliki mata yang sangat tajam. Keduanya mengangkat kepala, dan 4 mata melakukan kontak di arena. Percikan api melesat kemana-mana karena setiap pasang mata mengandung sedikit rasa sedingin es. Batu. Saat 4 pasang mata terfokus satu sama lain, suasana yang sangat tegang menyebar dari aura mereka. Ini berlanjut selama hampir 1 hingga 2 menit sebelum batuk terdengar di luar arena. Akhirnya, itu berubah menjadi jerami yang mematahkan punggung unta, benar-benar meledakkan suasana yang sangat tegang ini. Ci! 2 sosok manusia yang ditutupi oleh Du Qi yang kuat hampir menembak secara bersamaan seperti anak panah begitu batuk berbunyi. Karena kecepatan mereka yang sangat cepat, itu mengakibatkan banyak orang di luar arena hanya dapat melihat 2 bayangan kabur yang melesat ke depan secara eksplosif. Akhirnya, mereka muncul seperti meteorit. Mereka masing-masing membawa kekuatan bergegas yang tak tertandingi saat mereka bertabrakan dengan keras di tengah arena, tampak sangat mengejutkan mata. Ding! 2 sosok manusia yang samar-samar melewati satu sama lain di tengah arena. Tombak panjang yang tajam menusuk dengan cara seperti kilat. Namun, itu dengan mudah diblokir oleh penguasa hitam yang tebal seperti perisai. Percikan segera terbang ke segala arah. Riak energi melingkar kecil menyebar di titik kontak. Saat sosok itu saling bersilangan, Xiao Yan tanpa ekspresi dengan kejam memutar penguasa berat di tangannya secara refleksif. Angin kuat yang dibawa oleh penguasa berat merobek udara. Suara angin deras yang tajam menyebabkan gendang telinga semua orang merasakan sakit yang menusuk. Ding, ding, ding. Saat penguasa berat itu diayunkan, Bai Cheng dengan paksa memutar tubuhnya. Tombak panjang di tangannya secara eksplosif menembus lebih dari 10 kali dalam waktu singkat. Setiap tombak mendarat di atas penggaris yang berat. Suara jernih itu hampir diaglomerasi menjadi nada yang sangat teratur. Dibandingkan terakhir kali, Bai Cheng kali ini tampak sedikit lebih kuat. Tak terhitung orang di galeri tontonan di luar arena menunjukkan ekspresi terkejut saat mereka melihat sosok manusia yang berkedip di arena. Dengan penglihatan mereka, sebagian besar hanya bisa melihat percikan api menembak ke segala arah dan sosok manusia yang mencapai tujuan mereka dalam sekejap sementara senjata keduanya bertabrakan. Bai Cheng tampaknya menjadi lebih kuat dibandingkan dengan terakhir kali mereka bertarung. Lin Xiuya mengamati pertarungan intens di arena dari platform tinggi sebelum tiba-tiba merajut alisnya dan mengungkapkan pikirannya. Dia memang jauh lebih kuat. Kali ini, sepertinya dia tidak makan pil obat apapun. Sebaliknya sepertinya, dia menembus level. Yan Hao menjawab dengan suara yang dalam. Sepertinya dia benar-benar mendapatkan beberapa keuntungan karena dikalahkan oleh Xiao Yan terakhir kali. Tangan halus Han Yu memegang seutas rambut panjang berwarna perak saat dia berbicara dengan samar. Ini hanyalah sedikit perbaikan. Kekalahan telah menyebabkan bayangan terbentuk di hatinya. Jika dia benar-benar mampu mengalahkan Xiao Yan kali ini, dia tidak hanya akan menghilangkan bayangan ini, tetapi kekuatannya mungkin juga akan meningkat pesat di masa depan. Jika dia masih kalah, kemungkinan dia akan berhenti di kelas Dou Ling selamanya. Lin Xiuya memprediksi dengan tenang. Sepertinya itu agak sulit.
Senyuman yang sangat samar muncul di wajah dingin Han Yu. Matanya yang cantik menatap bayangan hitam di arena yang seperti belatung di tulang tarsal. Dia berkata, hanya dalam 2 bulan, Xiao Yan telah menjadi bintang 3 Douling. Kecepatan ini bisa disebut nomor 1 di seluruh akademi dalam. Selain itu, kecepatan gerakannya, sepertinya dia yang pertama di antara siapapun di bawah kelas Dowang. Lin Xiuya merentangkan tangannya. Saat itu, dia telah menyaksikan kecepatan Xiao Yan, jadi dia tidak berpikir bahwa kata-kata Han Yu kosong. Dalam hal kecepatan, bahkan dia kemungkinan tidak akan bisa bersaing dengan Xiao Yan kecuali dia menunjukkan sayap Do Qi yang sangat kuat. Beberapa pikiran juga menggulung hati Xiao Yan di arena sementara beberapa orang sedang berbicara. Sebagai orang yang secara pribadi telah bertukar pukulan dengan Bai Sheng sebelumnya, dia jelas merasakan betapa kuatnya orang itu sekarang. Namun, yang terakhir tidak bisa dianggap sebagai ancaman baginya. Saat itu, Xiao Yan, yang baru saja maju ke kelas Douling, telah mengandalkan Skyfire Tree Mysterious Chang'e agar memiliki kualifikasi untuk bertabrakan langsung dengan Bai Sheng. Sekarang dia sudah maju menjadi bintang 3 Douling, kekuatannya telah melonjak pesat. Selain itu, dengan meminjam efek khusus dari metode Qi, Flame Mantra, dia tidak akan kalah bahkan jika dia bertarung langsung dengan bintang 5 biasa Douling. Menambahkan ini ke tubuhnya yang diperkuat secara fisik dan gerakan 3000 petir. Tidak heran Anda memiliki kepercayaan diri. Anda sebenarnya telah menembus 1 level. Namun, tidak cukup hanya mengandalkan ini. Senyuman dingin terangkat di sudut mulut Xiao Yan. Pikirannya tiba-tiba terfokus, memusatkan semua perhatiannya pada penguasa. Perasaan pemandangan di mana gelombang pohon melonjak dengan cara yang luar biasa berulang kali terlintas di benaknya seperti dia kembali ke pegunungan yang dalam. Saat dia tenggelam dalam kedalaman ini, penguasa berat di tangannya juga tiba-tiba menembus. Sepasang bayangan penggaris terbentuk di udara sebelum lintasannya tiba-tiba berubah. Penguasa yang awalnya berat dan besar itu sebenarnya seperti tombak biasa di tangan Xiao Yan saat ini. Tingkat kelincahannya sebenarnya tidak lebih lemah dari tombak panjang di tangan Bai Sheng. Saat penguasa berat itu menari, itu samar-samar memiliki serangan yang berulang. Hah! Saat teknik penguasa Xiao Yan berubah, beberapa seruan tiba-tiba terdengar dari platform tinggi dan kursi hakim. Masing-masing wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tentu saja, tidak mengherankan jika mereka mengungkapkan ekspresi ini karena adegan ini. Dibandingkan dengan serangan Xiao Yan sebelumnya, yang menggunakan gerakan besar dan sepenuhnya mengandalkan metode menggunakan 1 pukulan untuk menghancurkan 10 lainnya, teknik penguasa saat ini benar-benar membawa beberapa keterampilan. Selain itu, keterampilan ini sangat luar biasa. Sebagai lawan Xiao Yan, Bai Sheng merasakan perubahan teknik penguasa Xiao Yan yang paling jelas. Ekspresinya segera menjadi jauh lebih buruk. Dalam perbandingan antara keduanya, satu-satunya hal yang Bai Sheng bisa kalahkan Xiao Yan adalah kekuatan pribadinya dan penggunaan teknik tombaknya yang rumit dan canggih. Namun, yang pertama hampir sepenuhnya diimbangi di bawah metode Qi Xiao Yan yang sangat kuat sementara teknik penggaris yang saat ini ditunjukkan Xiao Yan tidak sedikit lebih lemah dari teknik tombaknya. Gabungan keduanya tampaknya mendorong kemenangan luar biasa untuk mendukung Xiao Yan. Mata Bai Sheng membelalak dengan marah. Ada kebiadaban samar yang tersembunyi jauh di dalam matanya. Tombak panjang di tangannya seperti ular berbisa yang telah terpojok, melompat secara acak ke segala arah. Namun, itu pada akhirnya dipegang erat oleh penguasa besar itu, dan tidak bisa melepaskan yang terakhir tidak peduli bagaimana dia menarik tombak. Untuk menggunakan teknik tombak secara maksimal diperlukan jarak. Sekarang Xiao Yan telah menunjukkan tekniknya, serangan dari tombak panjang pada dasarnya telah kehilangan setengah dari ketajamannya. Bai Sheng terjerat dengan Xiao Yan selama beberapa menit.
Matanya berangsur-angsur memerah dan keganasan di matanya tiba-tiba menonjol. Dia berteriak dengan tajam di dalam hatinya, "Aku akan berusaha sekuat tenaga." Saat teriakan terdengar, tangan Bai Sheng tiba-tiba memukul gagang tombak. Tombak panjang itu ditembakkan, menembak ke arah hati Xiao Yan. Serangan ini tanpa ampun. Jika Xiao Yan diserang olehnya, kemungkinan besar dia akan terbunuh di tempat. Ekspresi Xiao Yan gelap dan dingin. Dia mengguncang lengannya dan penguasa berat itu berputar ke belakang, muncul di hadapannya dalam sekejap dan memblokir tombak panjang itu. Kekuatan yang terkandung di tombak menyebabkan Xiao Yan dengan cepat mundur 2 langkah. Xiao Yan menstabilkan pijakannya dan mengangkat kepalanya. Dia terkejut menemukan bahwa ekspresi Bai Sheng saat ini telah berubah menjadi warna merah darah yang aneh. Bai Sheng tersenyum biadab pada Xiao Yan. Suaranya begitu kental sehingga terdengar seperti ditransmisikan dari bawah tanah, menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak. Jangan berpikir bahwa hanya kamu yang tahu teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatanmu. Hari ini, aku akan benar-benar melumpuhkanmu, dasar bajingan kecil. Silahkan pergi ke... Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.